Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Solo Leveling, anime dari opa-opa Korea yang baru aja ngekill om-om di dalam dungeon. Dan kali ini tuh sendiri tuh masih mengenai episode ketujuhnya. Spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, setelah Jinwoo berhasil keluar ya dari dungeon bersama dengan Jinho, kabar mengenai insiden partinya Dongshu pun lantas menjadi pembicaraan hangat di asosiasi Hunter. Banyak yang bilang kalau kejadian seperti itu sudah sangat sering terjadi, di mana salah satu party harus kehilangan salah satu dari anggotanya di dalam dungeon. Namun ya, petugas Jinchul merasa ada yang aneh. Ya, hal itu karena keterlibatan Sung Jinwoo yang akhir-akhir ini tuh menarik perhatiannya. Dan oleh sebab itulah, Jinchul ingin memeriksa sekali lagi apakah Jinwoo beneran telah mengalami kebangkitan kedua atau tidak. Dan juga kasus ini berkaitan langsung dengan Hunter kelas S yang ada di US, yaitu Hunter si Dongshu yang merupakan adiknya dari Dongshu yang menjadi korban pada raid kali ini. Ya, di sisi lain di US itu sendiri Dongshu, adik dari Dongshu gitu kan, berniat untuk pulang ke Korea dalam proses pemakaman kakaknya tersebut dan sekaligus mencari sosok Sung Jinwoo maupun Jinho untuk meminta penjelasan mengenai apa yang terjadi di dalam dungeon. Oh ya, pada episode ke-7 nanti ini tuh juga kita juga bakalan melihat bagaimana keseharian Jinwoo dan Jinha di rumah ya. Dimana setelah Jinwoo berhasil membantai kelompoknya Dongshu, Jinwoo pulang ke rumah dan memberikan Jinha ayam goreng kesukaan Upin Ipin gitu. Ya, di sini Jinwoo sadar kalau ia harus lebih memahami bagaimana caranya sistem ini tuh bekerja pada dirinya. Dan tentu saja kali ini tuh Jinwoo akan mencoba untuk meminum racun hasil dari hadiah quest pada saat mengalahkan rasa Kafeng pada beberapa episode sebelumnya. Ya, di sini Jinwoo ingin memastikan apakah kemampuan barunya untuk bisa menetralkan semua bentuk racun bisa bekerja dengan baik atau tidak. Nah, pada malam harinya, Jinho mencoba untuk menghubungi Sun Jinwoo ya untuk melakukan beberapa negosiasi. Di mana inti dari negosiasi itu sendiri adalah Jinwoo harus membantu Jinho untuk mendapatkan lisensi Guild Masternya dengan melakukan penaklukan beberapa dungeon ke depannya. Dan tentu saja, pada kasus ini Jinwoo akan dibayar sebanyak 3 miliar won atau kalau dirupiahkan itu sekitaran 35 miliaran rupiah lah gitu. Ya, tentu saja bagi seorang Jinho gitu kan, anak dari salah satu pemilik properti yang cukup besar banget di Korea Selatan sana, uang sebanyak itu hanya setara satu buah mobil sport aja gitu kan, jika dia tuh pinta ke bapaknya gitu. Jadi alasan kenapa Jinho ini tuh sendiri ingin menjadi guild master adalah untuk mendapatkan warisan dari bapaknya, di mana perusahaan bapaknya itu sendiri ingin membentuk guild besar agar bisa mendapatkan sumber daya energi dari dalam dungeon. Ya, jadi guild ini tuh nantinya akan dibuat dan dibentuk untuk bekerja di bawah naungan sebuah perusahaan, yaitu perusahaan bapaknya si Jinho itu sendiri. Dan kontrak kerjanya itu mirip-mirip kayak pegawai honorer lah gitu kan. Para hunter ini tuh digaji untuk masuk ke dalam dungeon dan membawa begitu banyak barang-barang dari sana untuk diberikan kepada perusahaan agar bisa diolah lebih lanjut. Ya, bener, pekerjaan ini tuh hanya cocok untuk hunter-hunter dengan rang rendah yang butuh uang stabil setiap bulannya. Sedangkan untuk hunter tingkat tinggi, upah dari perusahaan akan terasa sangat kecil jika dibandingkan dengan resiko yang mereka harus hadapi di dalam dungeon. Bahkan di dunia yang udah chaos aja tuh masih ada perusahaan yang mau memonopoli sumber energi gitu. Bener-bener hancur banget lah gitu kan. Ya, bener-bener gokil banget gitu kan. Nah, Jinho yang merupakan anak kedua harus membuktikan bahwa dia tuh lebih baik daripada kakaknya agar bisa memimpin guild yang akan dibangun oleh perusahaan bapaknya. Karena menurut dirinya, ia tuh yang paling paham betul dan bijak untuk jadi pewaris dari harta-harta bapaknya gitu kan, daripada si kakaknya itu sendiri. Dan tentu saja di sini Sung Jinwoo setuju dengan beberapa syarat, di mana 19 raid yang akan Jinwoo ini tuh lakukan hanya dimasuki oleh Sung Jinwoo dan juga Jinho saja. Dan tentu saja Jinho akan tetap membawa beberapa orang sebagai syarat untuk memasukin dungeon. Namun mereka semua itu hanya dibayar untuk duduk di luar dungeon, sedangkan yang masuk hanyalah Sung Jinwoo dan juga Jinho itu sendiri. Ya, gimana enaknya gitu kan, dibayar buat ngikutin raid, cuman ya nggak masuk ke dalam dungeon, disuruh ngopi aja di luar gate gitu. Nah, di sini awalnya Jinwoo tidak terlalu tertarik ya dengan uang tersebut, melainkan Sung Jinwoo ini tuh tertarik dengan bagaimana ia bisa naik level dan bertarung tanpa adanya gangguan. Ya, ini hitung-hitung tuh sama kayak dia melakukan leveling lah di dalam dungeon. So, di sisi lain juga kita bakalan lihat bagaimana Sung Jinwoo nantinya bakalan menyelesaikan quest hariannya, bahkan lebih dari porsi yang seharusnya diberikan. Benar-benar gila level ini mas-mas gitu kan. Dimana hal tersebut itu Jinwoo akan lakukan saat dia tuh mencoba untuk maraton bersama dengan Jinha. Yang mana episode ke-7 kali ini tuh sendiri bakalan lebih banyak hal-hal mengenai kedekatan dari kakak beradik yang satu ini. Semoga aja nggak inces gitu kan, kayak kakak beradik
beradik yang ada di negeri samurai. Oh ya, untuk kelebihan porsi pada quest itu sendiri sebenarnya tidak ada larangan ya dari sistemnya. Jika Jinwoo ini tuh mau melakukan lebih banyak porsi latihannya daripada apa yang ditawarkan oleh sistem itu sendiri. Ya intinya ada kebebasan untuk melakukan hal tersebut. So kemungkinan episode ke-7 kali ini tuh sendiri bakalan ditutup dengan bagaimana Sung Jinwoo akan masuk ke dalam dungeon khusus yang disebut sebagai Kastil Raja Iblis. Dimana sama seperti dungeon instan, dimana pada dungeon kali ini tuh sendiri Sung Jinwoo akan masuk dan menyelesaikan 100 lantai yang tersedia di dalamnya. Namun untuk dungeon kali ini Sung Jinwoo hanya akan melakukan secara bertahap gitu kan. Ya setidaknya Jinwoo tuh masih sadar diri lah gitu kan, punya otak gitu kan, tidak mungkin menerjang 100 lantai dengan sekali coba gitu. Apalagi di lantai pertama ia harus berhadapan dengan Kerberos, anjing penjaga pintu neraka dengan kepala tiganya, yang mana mengalahkannya aja itu udah bikin Sung Jinwoo ini tuh kerepotan bukan main gitu kan, dengan statusnya yang saat ini masih di bawah lah levelnya, nggak kuat-kuat banget gitu. Dimana satu serangan dari Kerberos saja sudah bisa membuat Sung Jinwoo ini tuh harus mengalami lubang di salah satu lengannya. Ya meskipun luka tersebut itu bisa disembuhkan kembali dengan item penyembuhan, namun rasa sakitnya tuh sungguh di luar perkiraannya si Song Jinwoo itu sendiri. Nah dengan monster di lantai dasar aja udah kayak gini, ia harus merasakan sakit yang sangat pedih banget. Jinwoo pikir membuka lantai 2 akan membuatnya mati seketika. Jadi ya dia berniat untuk melakukannya itu secara bertahap untuk setiap lantainya. Oh ya, untuk episode ke-7 kali ini tuh juga sepertinya kita akan dikenalkan dengan musuh baru bagi si Sung Jinwoo itu sendiri, yang sebenarnya dalam versi adaptasi animenya tuh ini karakter tuh juga sudah diperkenalkan gitu kan, udah dilihatin. Dia adalah Kang Taisi, seorang assassin yang juga bekerja di dalam Biro Asosiasi Hunter di Korea Selatan itu sendiri. Ya ini bakalan menarik banget nih untuk cerita ke depannya. Ya jadi intinya episode ke-7 dari adaptasi animenya Solo Leveling itu sendiri bakalan mengadaptasikan isi dari chapter ke-25, 26, dan ke-27-nya, yang bakalan berfokus kepada pembentukan party sementaranya si Sung Jinwoo dan juga Jinho, serta bagaimana Jinwoo ini tuh mendapatkan akses ke dalam Kastil Raja Iblis untuk melakukan leveling. Dan tentu saja yang paling penting itu adalah mengenai pengenalan karakter baru yang akan jadi musuh Sung Jinwoo pada cerita ke depannya. So jadi seperti itulah mungkin nanti isi episode ke-7 pada animenya Solo Leveling itu sendiri, karena emang ini episode ganjil ya. Karena kalau episode ganjil di Solo Leveling itu ya nyantai gitu kan, nggak bege-begebu dan nggak epic-epic gitu kan, karena biasanya yang epic-epic itu di episode genap. Yang mana episode ke-7-nya kali ini sendiri bakalan kembali tayang nanti pada tanggal 17 Februari 2024. Itu harusnya kalian udah tahu hasil dari pemilu ya di Indonesia. Dan nontonnya di mana? Tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Beastation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun rada-rada premium, dan semoga aja kedepannya lebih banyak hadiah premiumnya. Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.